Halo sobat, selamat datang kembali di Juraganpedia. Budidaya ikan patin merupakan salah satu jenis budidaya yang masih jarang ditemukan dalam kurun waktu belakangan ini. Meski budidaya ikan ini tidak sefamiliar dengan ikan lele maupun ikan mas yang banyak dilakukan, namun ikan patin mempunyai nilai ekonomi yang sangat tinggi loh. Untuk diketahui, ikan patin merupakan salah satu jenis ikan yang cukup digemari dan dikonsumsi banyak orang, sekalipun bisa ditemukan pada restoran yang mahal. Lalu bagaimana cara budidayanya sobat? Kalian penasaran? Temukan jawabannya dengan menonton video ini hingga akhir. Inilah cara budidaya ikan patin di kolam terpal rumahan, siap untuk jadi jutawan, versi dari Juraganpedia. Harus diakui, ikan patin merupakan salah satu jenis ikan yang aman dikonsumsi untuk orang yang mempunyai alergi terhadap ikan. Tak hanya aman untuk dikonsumsi, ternyata ikan ini juga memiliki banyak manfaat yang baik untuk kesehatan tubuh. Sebab, makan ikan merupakan salah satu jenis makanan sehat dengan nutrisi dan vitamin yang baik untuk tubuh. Nah, sekarang yuk kita simak caranya sobat. Namun, sebelum lanjut, klik dulu tombol loncengnya ya, biar kalian tidak ketinggalan info terbaru dari channel ini. Pertama, selain penggunaan media terpal, beberapa hal mengenai proses irigasi berikut ini harus kamu perhatikan. Apabila kamu berencana menggunakan media kolam terpal, ada beberapa hal yang harus kamu perhatikan terlebih dahulu. Tak hanya sekedar media kolam terpal saja, sebagai tempat tata ruang dan saluran air pun juga harus diperhatikan dengan baik sebagai berikut. Lokasi budidaya di tempat terbuka dengan sinar matahari yang baik. Kualitas air bersih harus diperhatikan dengan baik, tidak keruh dan tidak ada limbah yang berbahaya. Suhu air kolam pastikan ada pada angka ideal, yakni 26-28 derajat Celcius. pH air dalam kondisi standar antara 6,8 sampai 7. Adaptasi pembuatan kolam terpal seperti proses budidaya ikan lele. Kedua, pemilihan bibit ikan yang baik. Setelah menerapkan sistem dan saluran air yang baik, kamu pun harus memilih bibit ikan patin yang unggul. Adapun karakteristik bibit unggul patin terbaik bisa dideskripsikan sebagai berikut. Ukuran antara kepala dan tubuh dalam komposisi yang seimbang. Mempunyai pergerakan lincah, warna tubuh pun juga terlihat cerah. Pastikan benih yang kamu gunakan berasal dari induk berkualitas unggul, bukan hasil pemijahan sekalipun inbreeding. Selain berkualitas unggul, kamu pun berhak menanyakan penyakit dari bibit tersebut sekalipun menggunakan obat seperti probiotik, antibiotik, maupun vitamin. Ketiga, penebaran benih patin yang baik. Setelah proses pembelian benih, kamu pun perlu memberi treatment aklimatisasi terhadap bibit tersebut sebelum menebar patin. Selain itu, pastikan sebelum penebaran benih sudah terdapat plankton sebagai pakan alami setidaknya beberapa hari sebelum ditanam. Kedalaman air kurang lebih 50 cm. Masukkan plastik berisi benih selama 20 menit untuk menyesuaikan suhu dalam wadah plastik. Proses penebaran benih dilakukan pagi dan sore hari agar suhu air tidak terlalu panas. Kepadatan benih disesuaikan dengan ukuran kolam terpal. Keempat, pemberian pakan secara rutin.
Pemberian pelet sebagai pakan ikan berupa pelet diberikan dengan komposisi 3/4 dari bobot ikan patin per hari. Saat ikan masih berukuran kecil, pemberian pelet harus lebih sering antara 4-5 kali sehari. Sementara, jika ikan siap panen, setidaknya perlu dilakukan sebanyak 3 kali sehari. Kelima, proses pemeliharaan ikan patin. Selama proses budidaya, pemeliharaan ikan harus dilakukan secara rutin untuk menghasilkan kualitas ikan yang terbaik. Oleh sebab itu, kamu pun harus memperhatikan hal berikut agar kualitas ikan bisa terjaga dengan baik. Lakukan pergantian air secara rutin selama 2-3 minggu sekali. Pergantian air dilakukan secara bertahap. Segera tambahkan air apabila volume dan debit air berkurang. Keenam, penanganan hama. Salah satu kendala dan risiko budidaya patin adalah hama dan penyakit yang bisa bersarang kapan saja. Umumnya, penyakit patin bisa terjadi dalam 2 dimensi, baik infeksi maupun non-infeksi. Untuk proses pencegahan hama, kamu bisa menggunakan sinar lampu sebagai solusi yang tepat. Dengan pencegahan hama, ikan patin pun tumbuh dengan sangat baik. Ketujuh, siap dipanen. Penantian yang cukup lama, ikan patin berukuran besar pun sudah siap untuk dipanen dengan baik. Umumnya, proses panen membutuhkan waktu sekitar 5-6 bulanan setelah penebaran benih ikan. Sebelum proses panen, kamu pun bisa mengikuti prosedur panen sebagai berikut. Kuras air kolam sebanyak 1/3 bagian. Panen dengan menggunakan jaring. Lakukan secara hati-hati. Masukkan ikan ke dalam air bersih dengan temperatur 20 derajat Celcius. Proses ini dilakukan pada pagi hingga sore hari. Masukkan ikan dalam plastik. Ikan siap dijual. Perlu diketahui, untuk harga ikan patin dalam satuan ekor memiliki rentang harga antara 15.000 sampai 30.000 per ekor. Selain menjual dalam satuan ekor, kamu juga bisa menjualnya dengan hasil olahan seperti ikan patin bakar yang sangat lezat. Bagaimana sobat? Tertarik mencoba usaha ini juga? Share pendapat menarik kalian di kolom komentar ya. Terima kasih sudah menyaksikan channel kami. Mari bangun channel Juraganpedia dengan cara klik tombol subscribe, like, share, dan aktifkan tombol loncengnya. Sampai jumpa di video berikutnya. Jangan lupa tonton video yang lain ya. Salam sukses, salam Juragan.